Bapak Gubernur, seperti yang saya katakan dalam pandangan saya, hari ini Bapak de facto Gubernur, dan saya rasa de jure itu hanya tinggal waktu saja. Maka selalu saya katakan, Pak Andi Sudirman Sulaiman itu sekarang beliaulah yang Gubernur Selatan. Tapi pada kesempatan ini saya tentu bicara sebagai mewakili suara komunitas. Di sekitar 2 tahun lalu kami melaksanakan lokakarya dengan Pak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah. Bagus sekali, beliau juga antusias. Kita bagus sekali hadir dari jajaran pemerintah Setanalu lengkap seperti itu. Malah di hotel ini juga nih. Ini Bapak Ibu nih, kami sedang di Hotel Ramsey namanya nih. Ya di hotel ini juga nih, hanya beda lantai saja. Dan acaranya bagus sekali. Beliau juga sangat apresiatif sekali. Dan dirumuskanlah berbagai hal. Ada berbagai hal yang sudah berjalan dari apa yang dibicarakan. Tapi Pak Gubernur, ada hal yang terus terang saja sangat pincang. Saya mohon maaf benar ini. Ada yang sangat pincang dalam periode Bapak berdua dengan Prof. Nurdin Abdullah ini. Yaitu sejak kepemimpinan gubernur ini benar-benar belum memberi ruang kepada para Wijatelu ini. Ya khususnya yang dari ASN ini. Ya di tingkat provinsi ini kawan-kawan ini hampir tiap bulan ini. Siapa lagi yang pensiun dini? Siapa lagi yang pensiun dini? Kenapa? Karena sepertinya itu tertutup pintu masuk di level eselon 2. Ya, nah, syukurlah saya tahu ada saudara saya, Pak Imran Jauzi, ada satu-satunya. Tapi saya ingin mengatakan, beliau itu masih peninggalannya Pak Sahrul. Beliau itu masih kader dari Pak Sahrul. Nah, yang Bapak ini lahirkan ini siapa? Ya, Pak Gubernur, saya ingin sampaikan, saya ingin katakan, informasikan. Sejak Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Pak Andi Odang, selalu saja setiap zaman itu ada putra-putra terbaik dari Tanalu itu yang ditampilkan. Ya, sudah Pak Andi Odang, Pak Amiruddin. Lahir 2 putra terbaik dari Tanalu, yaitu Pak Amiruddin Kasim dan Pak Alwirum. Ya, sudahnya itu Pak Laguna, Pak Amin Sam, Pak Sahrul. Selalu saja akan ada putra-putra Wijatelu ini yang diberi ruang. Kalau memang di tingkat provinsi ini dianggap tidak memenuhi, di sana 4 kabupaten kok banyak yang SDM-nya bagus. Tapi teman-teman di sini menurut saya juga bagus. Bagus, banyak bagus-bagus. Di sini kan banyak yang doktor akhirnya pensiun dini. Ya, ini termasuk Pak Dokter Musli nih. Ya, kawan-kawan ini yang pegawai provinsi, tingkat provinsi, untung aja pintar main tenis. Ya, jadi karena dia mengalami pensiun dini ya, dia punya penyaluran itu dibawa ke lapangan tenis. Kalau tidak ya bisa cepat stroke. Nah, ini Bapak Gubernur, terus terang saya dengan Pak Dewan Penasehat, Pak Majid Tahir, sebanyak dan kawan-kawan, sewaktu selesai Idul Fitri ini, merencanakan sebenarnya ingin kami berlebaran ke Bapak. Ya, ingin cerita-cerita, tapi kata teman-teman, ini masih COVID, dilarang menerima tamu. Nah, oleh karenanya sebanyak betul-betul saya sebanyak berharap ini acara ini kita dialogis Pak Gubernur. Kalau ini juga belum clear, ya besok-besok kalau perlu di mana lah. Saya tahu betul beliau orang keumatan. Ya kalau perlu kita ketemu di masjid mana, salat subuh. Ya, karena beliau ini orang keumatan. Ya. Orang keumatan, aslinya beliau ini lebih keumatan daripada saya. Nah, tapi saya ingin mengingatkan Pak Gubernur ya bahwa itu kalau di akhirat itu termasuk Bapak Ibu Bupati nih ya,
Di akhir itu, para kepala daerah itu, pertanyaan yang paling nomor satu yang harus dipertanggungjawabkan adalah keadilan sebagai pemimpin. Keadilan. Bagaimana dia memimpin adil? Tidak ada tuh pertanyaan berapa jembatan dibikin. Tidak ada itu. Tidak ada itu berapa panjang aspal. Tidak ada. Bagaimana keadilan Anda pada saat Anda memimpin. Apa yang saya suarakan ini, saya bersuara atas nama 4 kabupaten. Ya. Dan saya yakin saya suara lantang begini tidak seberani Pak Bapak-bapak bupati di sana itu bicara begitu. Ya, karena mungkin ada harapannya kepada Pak Gubernur. Saya tidak bisa, harus menyerahkan ini. Ya, janganlah seperti ini kan Tanalu. Dan sedikit lagi bahwa Pak Gubernur, saya diperoleh anggota DPR Provinsi. Setiap tahun saya berada di tim anggarannya DPR. Saya tahu betul itu anatominya PAD-nya Sulawesi Selatan. Dan sederhananya saya ingin sampaikan ya kepada kita semua, itu PAD-nya Sulawesi Selatan, itu komponen nomor satunya itu adalah berapa banyak pajak kendaraan yang beredar di Sulawesi Selatan. Itu dulu tuh. Jadi di Spenda itu dulu dikalkulasi. Sesudah itu kedua, berapa pajak yang berasal dari Tanalu? Yaitu pajak air permukaan, pajak royaltinya, pale, dan lain sebagainya. Coba itu ya. Jadi bayangkan bagaimana sumbangsi besar Tanalu ini dalam menjalankan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Nah, oleh karenanya betapa tidak adilnya jika SDM-nya itu tidak diberi ruang. Ya. Kata juga Pak Hasbi juga, begitu juga di proyek. Tidak juga dapat. Bayangkan. Saya rasa demikian itu. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan di atas tuntunannya hingga akhir kalam. Amin. Pertama-tama tentu permohonan maaf saya sebesar-besarnya, tadi kami masih berlangsung acara rapat hingga saat ini. Tidak lain adalah proses bagaimana diskusi sharing dengan teman-teman dari legislatif terkait perkembangan terkini dalam pembangunan Sulawesi Selatan, termasuk bagaimana proyeksi-proyeksi ke depan dalam sinergitas pembangunan untuk menuju Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kemudian tentu tidak lupa bahwa kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kerukunan keluarga besar, kerukunan keluarga Luhur Raya, dan tentu ini adalah bentuk kontribusi untuk menghadirkan sebuah kegiatan silaturahim antar sesama Wijatolu di kegiatan malam ini, dan ini sangat penting sekali dengan pendekatan protokol kesehatan dilaksanakan secara virtual maupun hybrid langsung. Hati kami selalu berpikir bagaimana saudara saya sekalian yang saya banggakan teman kita di seluruh keluarga Luhur Raya tentu adalah bagian daripada kami itu dalam pembangunan proyeksi Sulawesi Selatan ke depan. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beberapa bulan terakhir tentu banyak sekali yang kami lewati terkait masalah bagaimana pembangunan, kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksi-aksi nyata di lapangan, dan termasuk kemudian bagaimana pemulihan ekonomi, penanganan COVID. Dan alhamdulillah kami masih berjibaku dengan COVID, dan tetapi pada akhirnya bahwa kami masih mampu mempertahankan kondisi angka kesembuhan tertinggi nasional di 98% dan angka kematian terendah nasional di angka 1,5%, dan kemudian bed occupancy rate yang masih terjaga di bawah 10%. Artinya bahwa kita dalam kondisi terkendali
tetapi ini sebagai juga kewaspadaan kita bersama karena COVID-19 masih berada di sekitar kita semuanya, dan kami mohon tentu harap untuk terus menyiapkan bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan, bagaimana kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada virus ini dan kemudian mengangkatnya kembali sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak jauh lebih baik ke depan. Kemudian perlu saya sampaikan bersama bahwa tentu ada program-program kita terkait kesehatan di bawah, termasuk PPKM Mikro, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, dan kemudian bagaimana instruksi kepada kepala daerah, termasuk yang di luar raya, tidak lain adalah untuk menjaga keselamatan kita bersama dan bagaimana mengedepankan aspek mengangkat derajat manusia terhindar daripada wabah yang insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya. Kemudian terkait masalah proses pembangunan di Lurah ya, terakhir kami telah melakukan MOU sebagai langkah proaktif untuk Luraya termasuk di Luhut Timur terkait dengan Vale, dan kami tentu apresiasi Vale dalam hal ini sebuah industri yang sudah bergerak dan tahunan di Luraya untuk proses pengalihan hibah bandara Sorowako. Alhamdulillah penandatangan ini kami sudah lakukan. Sekarang lagi tahap bagaimana untuk proses pengalihan hibah melalui sebuah perjanjian hibah, dan di mana nantinya insya Allah kita tetap melakukan prioritas pelayanan kepada PT Vale sebagai sebuah industri untuk mendukung investasi yang ramah lingkungan dan kemudian kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting bahwa kita ke depannya bagaimana proyeksi untuk perbaikan bandara, untuk fasilitas dan kemudian menjadi sarana transportasi aktif untuk pelayanan publik terkhusus untuk industri. Dan alhamdulillah ini kami sudah menandatangani bersama dan sebagai komitmen bersama, dan mereka telah kita lakukan bagaimana koordinasi yang intens. Tidak lain adalah pergerakan barang dan jasa melalui angkutan udara dan kemudian darat terus kita galakkan. Alhamdulillah juga kami sudah memantau terus bagaimana perkembangan perbaikan jalan menuju Luraya, dan kami menginginkan bahwa jalan nasional terus kami dorong bahwa bagaimana kemudian Luraya menjadi aksesibilitas yang sangat tinggi dari Makassar ke Luhut Timur, Luhut Utara dan Palopo, dan kemudian pada akhirnya kita tetap melihat bahwa aksesibilitas perdagangan dan pergerakan baik orang maupun barang dan jasa lebih aktif, sehingga ini adalah momentum sebagai akselerasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kami perlu juga sampaikan pembangunan terus kami galakkan termasuk sektor irigasi, maka kita kembangkan bagaimana untuk mengupgrade kapasitas dan tentu fungsional daripada jaringan irigasi dengan pemantapan sekitar kapasitas 800 hektar di tahun ini telah kita galakkan, termasuk bendungan di Bukadimi, dan kita mendorong sifat-sifatnya. Salah satu bendungan yang akan hadir di Luraya di utara adalah Baliase, dan ini nantinya insya Allah kedepannya menjadi bendung bukan bendungan ya, bendung terbesar daerah irigasinya di bahkan mungkin Indonesia, karena sekitar 21.000 hektar jangkauan. Yang kita pikir perbandingan bendungan yang ada di bawah seperti Pasar Lorong, seperti Pamukul yang menghadirkan sekitar di bawah 10.000-an, 7.000, 6.000 kapasitas, dan yang ada di Luhut Utara bukan bendungan tapi di bendung saja dan menghasilkan sekitar 21.000 hektar kapasitas. Dan inilah yang saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat Luraya dan tokoh agama dan seluruh warga kerubunan keluarga besar Luraya untuk kita membangun bagaimana proses pembebasannya tidak terhenti, bagaimana kemudian mendukung, karena ini adalah investasi dari pusat untuk masyarakat Luraya yang kemudian tidak menjadi aset korporasi tetapi menjadi aset masyarakat langsung yang memiliki lahan secara individu maupun keluarga yang ada di Luraya secara keseluruhan. Ketika ini adalah mendeklarasikan bahwa inilah bendung dengan kapasitas jaringan terbesar di Sulawesi Selatan dan akan menjadi lumbung pangan terbaru dan kemudian bisa diandalkan ke depan sebagai kedaulatan pangan, dimulai daripada upaya untuk mendukung sumber kedaulatan pangan yang ada di daerah seperti Pintar, Sidang, dan lainnya. Kami sampaikan juga pembangunan tidak pernah terhenti di Luraya, dan kemudian kami terus melakukan pembangunan termasuk di Ceko, kemudian bagaimana kami memantau situasi yang ada di Rampi, bagaimana pembangunan yang terjadi di Batu Tanduk Sadan, kemudian
itu akan menjadi prioritas untuk insya Allah kita tetap melanjutkan pembangunan termasuk tahun depan Bagusan Nusa dan menjadi akses prioritas warga Toraja maupun Kalmas, ya, Walmas, yang ada di Luwu. Kemudian ini nantinya akan menjadi aksesibilitas yang sangat cepat, kemudian dapat mengalirkan barang dan jasa sehingga pergerakan yang ada di dua kota Toraja dan Luwu Raya bisa menjadi sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi. Kemudian yang baik, kami juga perlu sampaikan bahwa pembangunan terus kami galakkan di sana, dan termasuk adalah kami mendorong bahwa Luwu Raya menjadi momentum untuk pergerakan, kemudian akan menciptakan sebuah kesejahteraan dan mendekatkan sistem pelayanan pemerintahan. Kami mungkin tidak setiap hari berada di Luwu Raya, tapi pada intinya kami terus merumuskan di atas program-program kami dan praktis bahwa di lapangan akan kami terus galakkan pembangunan dan bagaimana kemudian ini akan memiliki efek secara sistematis terhadap sistem-sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat banyak di Raya. Kemudian kami tentu mencatat juga beberapa masukan daripada beberapa bupati, kemudian Bapak Wali Kota, untuk kemudian kami masukkan input. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi dan saling menjaga kekompakan gotong royong. Kenapa di masa pandemi ini kita kembali diuji bagaimana ekonomi kita betul-betul berjibaku untuk survive di tengah pandemi, dan mudah-mudahan semua tokoh masyarakat saling mendukung bahwa kondisi saat ini kita kondisi bagaimana diuji lagi sebagaimana kita telah diuji waktu mengambil kemerdekaan, dan di sini diuji bagaimana kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi, bagaimana penanganan COVID-19 di atas daripada segalanya, dan kemudian menjadi momentum kita untuk melahirkan masyarakat yang kemudian bebas dari COVID dan bisa bangkit daripada keterpurukan secara ekonomi sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dapat kemudian bisa bermanfaat kepada masyarakat secara luas. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa tentu banyak sekali masukan-masukan daripada seluruh saudara-saudara saya sekalian, teman-teman Letiku semuanya. Saya tentu adalah di sini sebagai bisa anak, saudara dan sebagainya untuk menerima masukan-masukan. Tentu kami terbuka. Saya permohonan maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir di tempat langsung. Kemudian tetapi tentu segala akses akan kami buka. Tidak lain adalah masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi kami akan kami terus lakukan. Termasuk kami tetap memasukkan program-program yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Luwu Raya tentang bagaimana program-program satu hafiz, satu desa, yang kemudian kita galakkan terus. Kemudian bagaimana pembangunan yang berkeadilan kami bangun tanpa melihat mereka dari suku mana, ras mana dan sebagainya. Tidak lain adalah bagaimana kami bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pembangunan kami membangun menembus seluruh wilayah terisolir, termasuk di Seko, termasuk kemudian di bagaimana Nusa dan bagaimana di Simbuang, bagaimana kemudian di kawasan-kawasan terpencil di wilayah lainnya, dan sistem pertanian di sana kami dorong terus. Mudah-mudahan dengan begini adalah apa yang kami kerjakan ketika pada akhirnya kami tidak perlu melihat ke belakang bahwa yang dikerjakan adalah sesuatu semangat yang sangat luar biasa tanpa melihat bahwa mereka dari mana, tetapi kami adalah bagaimana menerapkan pembangunan yang berkeadilan, pemerataan pembangunan yang tentu melihat dan menjangkau wilayah-wilayah yang dulu dan selama ini adalah tidak menjadi perhatian daripada pemerintah. Kami hadir pada hari ini tentu atas nama pemerintah Provinsi Selatan mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada keluarga Luwu Raya dan Wijatolu. Kami atas nama pemerintah meminta masukan-masukan dan teruslah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saling bersinergi dengan pemerintah, dan kami terus selalu terbuka, kantor dan proyek kami selalu terbuka untuk warga Wijatolu, dan insya Allah kedepannya kita saling bahu-membahu untuk pembangunan dan ide-ide yang baik ke depannya demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Luwu Raya. Demikian mungkin dari saya, permohonan maaf sebesar-besarnya, rapat ini masih berlangsung di belakang saya, dan tentu ini tanpa mengurangi rasa hormat kami, apresiasi kami mohon maaf, dan tentu kami apresiasi kepada seluruh pengurus, jajaran pengurus besar daripada kerukunan keluarga Luwu Raya. Dan demikian mungkin dari saya, dan kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait juga dengan yang disampaikan oleh Pak Buhari tadi. Ya kelihatannya sumber daya kita di Sulsel itu tidak terlalu diberi ruang gitu. Padahal Pak Buhari saya
kami pernah melakukan riset untuk kelayakan Luwu Raya menjadi satu provinsi ketika Pak Sahrul jadi gubernur. Kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu timnya. Hasil riset kami itu jauh lebih dari cukup itu. Sangat kecuali ya persyaratan administratif harus 5 kabupaten, 5 kabupaten gitu. Tapi yang lain-lain dari segi potensi ekonomi, bahkan kita selalu mengatakan mungkin pemerintah Sulsel tidak mau melepaskan Luwu Raya karena kalau dilepas Sulsel jadi minus gitu. Jadi minus Pak Buhari. Pak Buhari, saya juga punya informasi beberapa proyek yang vital di Sulsel itu dananya dari dana Kondep Inko dulu, yang sekarang PT Pale. Ada beberapa misalnya SMA favorit SMA unggulan di Malino itu sumber dananya dari Kondep PT Inko yang sekarang jadi Pale. Dan beberapa lagi proyek-proyek di Sulsel itu sumber dananya dari dana Kondep. Sementara kita di Luwu itu saya nggak tahu berapa persen dana Kondep yang kita peroleh, tetapi yang jelas sudah banyak. Kalau kita naik pesawat sudah kelihatan gunung-gunung sudah mulai menganga gitu. Nah ini harus kita pikirkan agar Luwu tetap bisa dirasakan juga atau dinikmati juga oleh anak cucu kita nanti. Saya kira itu Pak. Saya hanya menyampaikan tentang hasil bumi Indonesia, hasil bumi Luwu Raya, Sulsel, khususnya di Luwu Raya, itu menghidupi Indonesia. Saya pernah baca laporan keuangan Vale, itu transaksinya bisa sampai 200 triliun transaksi penjualannya ke luar negeri. Yang menjadi pajak, yang menjadi apa segala macam itu tentu lebih sedikit. Tetapi transaksi secara keseluruhannya itu 200 triliun, itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Sekarang tentu jauh lebih besar karena prospek 5 tahun ke depan nikel ini akan menghidupi dunia di mobil listrik, dan seterusnya. Hasil bumi yang ada di Tanah Luwu ini faktanya menggerakkan ekonomi se-Indonesia yang tadinya ekonomi anjlok 5% menjadi 2%, terganjal tidak menjadi minus karena adanya hasil bumi di Tanah Luwu. Dari daratnya, dari lautnya, dari udaranya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti itu angka-angkanya, artinya apa? Luwu Raya ini, Malili, Samba, ibu kotanya ya, Luwu, Kota Palopo, itu menjadi salah satu penyangga NKRI. Nah, dari ujungnya di sana sampai ujungnya di Pendolo sana, batas Pendolo, sampai ujungnya di Larompong itu, ke arah Baston dan seterusnya, ini angka-angka yang mungkin saja ya, sebagai generasi, mungkin saya keempat ya, itu orang pertengahan secara usia, yang akan merasakan nanti 5-10 tahun tantangan yang lebih berat jika pengelolaannya sumber daya alam kita ini seperti 20 tahun yang lalu. Business as usual. Tentu harus ada keberanian dari kita, orang pribumi, dalam artian pribumi, orang asli ya, di Tanah Luwu yang hidup di Tanah Luwu ini, itu harus punya posisi, harus punya bargaining bahwa ini nyata, kita menghidupi NKRI. Nah, karena itu kita harus berani bicara di pusat untuk hal-hal yang strategis dalam hal pengelolaan hasil bumi, khususnya pertambangan itu. Tidak hanya menjadi penonton. Tiba-tiba ada kebijakan pabrik baterai dibangun di Jawa, yang sumbernya diambil dari tanah kita. Kenapa nggak dibangun pabriknya di Tanah Luwu? Mengapa pabrik baterai ini yang kemarin itu ada pertamanya MOU-nya itu sampai 200 triliun dengan Cina dan Korea dibangun di Tanah Jawa? Kenapa tidak dibangun di Tanah Luwu? Konkretnya orang-orang kita yang senior tadi, kita yang muda ini harus berani
bicara di pusat untuk setiap kebijakan strategis di pusat, daerah tidak hanya jadi penonton setelah selesai tanda tangan ini, kita jadi penonton. Kenapa kita tidak dilibatkan daerah? Nah, walaulah gubernur, kabupaten dan seterusnya, politisi yang ada di Jakarta dan seterusnya, apakah tidak punya posisi atau kita tidak kuat bersama atau tidak punya data, nggak punya informasi untuk melakukan hal itu aja. Yang perlu mungkin sama-sama kita pikirkan bersama, bagaimana kita sama-sama Wijatolo ini mendukung, bekerja secara bersinergi, ya, bekerja bersama secara bersinergi di segala bidang untuk mewujudkan cita-cita daripada orang Luwu. Karena orang Luwu ini kalau kita tanya apa yang diinginkan sebenarnya hanya provinsi. Nah itu. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu strategi, entah apa, ya, yaitu mulai dari proses ke depan, proses-proses politik. Kita jangan hanya sebagai put getter, tapi ya kita mengambil peran, ya intinya mencoba mencari orang-orang Luwu yang kita dorong untuk menjadi salah satu 01, ya, karena kalau tidak, mustahil juga Luwu Raya itu akan terbentuk. Sebenarnya di situ, ya, kita cukup kuat, 4 Luwu Raya ini cukup, tinggal kita menggandeng tetangga-tetangga kita, bahkan sampai ke Kota Makassar, itu kita bisa ini kan, karena hampir selama ini memang kita hanya diolah pada saat proses-proses pilkada, tapi pada saat sudah pengelolaan dan bagaimana tentang hasil-hasil, ya mungkin kita ditinggal karena rentang kendali cukup jauh. Di samping itu juga mungkin seperti tadi apa disampaikan oleh teman-teman kita bahwa kita hanya berada pada tatanan eselon 3. Untuk eselon 2 itu sudah agak susah. Itu fakta-fakta yang ada dari tahun ke tahun. Yaitu, di samping itu juga barangkali saya juga sampaikan kepada para bapak-bapak yang memegang pemerintahan yang sekarang diberi amanah, mari kita memberikan ruang kepada generasi-generasi muda kita, atau saya concern saja kepada pelaku-pelaku ekonomi yang ada ini, yaitu kita coba memanfaatkan lokal yang betul-betul original, ya. Jadi jangan hanya mengatakan lokal tapi bukan betul lokal. Jadi original, karena saya yakin kalau teman-teman pengusaha-pengusaha lokal di sana diberi ruang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, dia dapat membangkitkan ekonomi Luwu. Ya, sektor-sektor ini dia bisa bangkitkan, dan akhirnya saya yakin juga bahwa tidak terlalu susah. Pasti kriminal apa, tindakan-tindakan kriminal yang ada di Luwu, pasti kita akan terhindar. Karena kenapa? Dia punya duit, dan dia punya ada aktivitas. Ya, itu barangkali yang saya lihat yang ini perlu kita pikirkan untuk Luwu, dan saya yakin dengan kekuatan-kekuatan Wijatolo Luwu yang ada di seluruh provinsi ini sangat kuat, ya, sangat mendukung. Kemarin sudah dibuktikan oleh pengurus KKR dengan pada saat ada bencana di Luwu Utara, itu sepertinya sangat mudah, ya, untuk menuju sebuah persatuan dalam rangka memahami apa-apa yang ada di Luwu Utara. Itu poin barangkali sesuatu kekuatan kalau kita sadari, kekuatan yang sangat luar biasa, dan itu akan bisa kita dapat apabila kita bersatu, baik dari segala bidang, ya, potensi-potensi yang kita miliki. Apalagi dari Sulawesi Tengah menyampaikan seperti itu bukan hal mustahil. Saya pernah baca juga data fakta itu. Cuma mungkin ya kita ke depan harus cerdas, punya strategi, menempatkan orang-orang kita yang di pusat yang bisa sebagai representatif dari kita semua. Itu barangkali poinnya yang saya bisa berikan. Terima kasih Pak